Coba bayangin deh, ada satu negara yang hampir semua penduduknya bisa dibilang hidupnya tuh online banget. Nah, kali ini kita bakal ngulik bareng soal jejak digital raksasa dari negara ini. Yuk kita bedah data terbaru tentang gimana Indonesia jadi salah satu pemain utama di panggung media sosial dunia. Oke, kita mulai dari tebak-tebakan simpel ya. Setelah India, Cina, sama Amerika Serikat, negara mana nih yang jadi juara 4 soal pengguna media sosial sedunia? Ada yang bisa nebak? Dan bener banget jawabannya Indonesia. Negara kita tercinta ini ternyata jadi raksasa digital global loh. Kaget kan? Jujur ini fakta yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, seberapa masif sih emangnya populasi digital di Indonesia? Yuk kita intip angkanya. Dan siap-siap ya, karena ini beneran bisa bikin kita ngelihat negara ini dengan cara yang, wah, sedikit berbeda. Lihat angka ini baik-baik, 191 juta. Dan ingat, ini bukan cuma jumlah penduduk, tapi pengguna media sosial yang aktif. Aktif loh ya, ini gila sih, skalanya masif banget. Yang lebih bikin melongo lagi nih, 191 juta itu hampir 74% dari seluruh populasi Indonesia. Artinya apa? Artinya, mau di kota besar atau di pelosok desa, dunia digital itu udah bukan lagi pilihan, tapi ya bagian dari hidup sehari-hari. Oke, jadi kayak gimana sih kehidupan digital mereka sehari-hari? Maksudnya, mereka nongkrongnya di mana aja? Dan yang paling penting, berapa lama sih mereka online tiap hari? Kalau kita lihat platform favoritnya, wah, ini menarik banget. Juaranya itu WhatsApp. Nyaris semua orang pakai. Tapi lihat deh, Instagram, Facebook, TikTok ngejar ketat banget di belakangnya. Artinya, orang Indonesia itu nggak cuma main satu medsos aja, tapi ya semuanya dipakai. Rame banget pokoknya lanskap digitalnya. Nah, sekarang pertanyaan utamanya, dengan semua platform itu, sebenarnya berapa jam sih waktu yang mereka habiskan buat scrolling tiap hari? Siap? Jawabannya antara 3 sampai 7 jam per hari. Tunggu. Coba kita bayangin dulu. Itu kan sama aja kayak kerja part-time ya kan? Tapi ini kerjanya cuma buat nge-scroll doang. Wow, ini komitmen waktu yang luar biasa banget. Tapi tentu aja semua yang berlebihan itu pasti ada sisi lainnya kan? Sekarang yuk kita bahas sisi yang lebih gelapnya. Sisi yang mungkin nggak banyak orang sadari dari hiperkonektivitas ini. Karena ya itu, konektivitas ini ada harganya. Dan harganya nggak murah. Kita ngomongin soal isu-isu serius loh, kayak jadi susah tidur, kesehatan mental yang keganggu, belum lagi paparan konten-konten negatif. Dan yang paling ironis, makin kita ngerasa nyambung di dunia maya, kok malah makin jauh ya di dunia nyata? Nah, ini dia angka yang mungkin paling bikin kita harus waspada. Hampir 20%, tepatnya 18,4% pengguna itu udah nunjukin gejala kecanduan media sosial. Ini bukan angka main-main loh, ini benar-benar harus jadi perhatian kita bersama. Oke, jadi setelah kita lihat dua sisinya, apa nih kesimpulannya? Gampangnya gini, ini tuh cerita soal koin dengan dua sisi. Peluangnya gede banget, tapi risikonya juga gede banget. Nah, ini dia intinya. Di satu sisi, kita punya potensi yang luar biasa kan? Peringkat 4 dunia, 191 juta pengguna aktif. Tapi di sisi lain, ada alarm yang bunyi kenceng. Tingkat kecanduan yang tinggi, masalah kesehatan mental, gangguan tidur, itu semua nyata. Pada akhirnya, mungkin semuanya bisa disimpulkan dengan kutipan ini ya. Media sosial itu bisa banget mendekatkan yang jauh, tapi hati-hati, dia juga bisa menjauhkan yang sebenarnya ada di dekat kita. Sesuatu buat kita renungkan bareng-bareng.